Ini mic-nya itu bisa, nggak bisa disetting anu ya. Di sini mungkin di mana itu? Ini di sini. Sini diklik. Di sini. Ini bedanya apa tuh ini? Ini echo cancelling beda ya. Ini sama ini tuh. Apa? Output ini Pak. Output ya speaker. Ini mikrofonnya. Mikrofonnya Realtek ya. Echo headset mikrofon. Ini ya pakai ini kudune ya. Inputnya ini loh. Alah, Mas. Coba saja Pak. Tapi kan yang di Zoom udah ini. Coba ini gitu ya. Nanti orang lain yang udah join kira. Nah, ini kan headset mikrofon. Echo cancelling. Bedanya apa stereo? Coba ya ini. Volumenya udah 100. Terus, ini kok speaker atau headphone Realtek audio ya yang echo cancelling. Oh pakai echo ini Pak ya? Echo cancelling speaker. Coba Mas lagi. Cek, mana Mas? Sudah lebih keras atau tambah? Lebih jelas sedikit, lebih keras sih. Lebih keras sedikit. Oh, lebih jelas yang ini ya? Iya, iya. Oke, udah tadi pakai ini maksimal. Tapi ada apa noise-nya gimana? Ya agak ngema gitu Pak dari tadi. Oh, terus berarti sebenarnya dari kalian ini aja ya? Oke. Jadi juga cara mati di matematika Kok settingannya beda nih gini sama ya? Di sana tadi pakai echo ini, yang setting umum tadi itu loh. Karena nggak ada pilihan yang ini. Ada pilihan ini headset ini sama ini nggak ada. Yang tadi itu loh. Iya begini. Aku sih Pak. Oh, anu ya. Sound output speaker ini ya. Gila headset earphone poly synchron ini ya. Hands free. Ini maksudnya ini. Kayaknya banyak headset ya, speaker atau yang itu. Oh ya, ya segi berarti bener lagi ya. Yang ini kok tadi ya.
Gambarnya telepon. Tapi suaranya lumayan Mas tadi. Ini loh. Ini kan hanya ini pilihannya. Yang output ini echo cancelling speakerphone. Yang anu nggak ada tuh. Terus yang mikrofonnya juga. Ini juga. Nah ini ono sih headset mikrofon ini poly. Yang katanya bukan tuh. Ini sih lumayan tuh. Terus yang ngepudang kok sharingnya nanti? Ini udah sharing? Oh. Nek nganggo ngene iki orang nggo mic kurang banter ya. Kurang ya. Maksudnya yang nanti pakai mikrofon biar namanya orang. Belum suka ya? Belum mulai. Ya, ya tinggal itu. Jadi pelajaran ini. Oke, taklah. Ya, masuk Zoom juga kan. Kalau yang kemarin kan sudah ada laptopnya di sini yang mau hafal jadi. Makanya biasanya itu harus bermain dulu.
Makanya berarti apakah saya harus masuk Zoom atau saya langsung live? Pakai ini bisa. Masuk. Tapi pakai mikrofon. Pakai. Iya. Tapi kan saya masuk Zoom, tapi kan tak matiin mic sama. Karena mic-nya menggunakan. Nah, itu sih tetap. Namanya kan saya mencari merahnya. Jadi biasa nggak? Apa ya? Oke. Ke sana ya. Langsung. Jadi, ya. Enaknya saya langsung di sini. Tekan semua. Oh ya. Nah, ini sampai sini masuk. Ngaturnya untuk saya. Lihat kameranya dah. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan mahasiswa yang telah hadir di sini dan juga peserta yang sudah masuk melalui Zoom ya. Pada hari Rabu ini kembali kita akan mengadakan acara seminar yang diselenggarakan secara rutin setiap hari Rabu. Dan pada siang hari ini yang mendapat data adalah dari KPK Fisika Teoretik dan Komputasional. Dan data siang ini akan diberikan presentasi dengan judul melihat mekanika kuantum dengan cara lain. Jadi mungkin kalau selama ini yang kenal mekanika kuantum kesannya apa rumit, tidak hanya sedikit, ya ada banyak makna yang ada dalam mekanika kuantum. Nah ini khususnya ini adalah model geometris mekanika kuantum dalam ruang laser scan. Nah presentasi ini akan nggak bisa di sini ya? oleh Bapak Yosef ya, terbukti KPK Fisika Teoretik dan Komputasional.
Silakan nih, mohon Pak Yosef waktunya sekitar 30 menit dengan tanya jawab dan diskusi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi temanya melihat mekanik waktu dengan cara lain. Kami berharap bahwa negara lain itu kita bisa melihat dengan waktu tanpa lebih berat. Tapi ternyata tidak. Ya, seperti kita tahu bahwa dalam rumusan mekanik waktu itu ada tiga komponen yang posisi, ya, operasi matematik dan juga operasi filosofis interpretasi. Ya. Nah, di dalam rumusan mekanik waktu kalau kita cermati, maka di sana akan temukan hal ini terutama dalam sebuah keadaan, kemudian ada beberapa faktor yang dalam menggunakan faktor bisnis atau faktor waktu, kemudian yang berikutnya adalah probabilitas. Yang terakhir adalah dinamika yang menggambarkan evolusi dari sistem faktor itu di dalam ruang keadaan. Nah, itu saya keadaan waktu itu apa? Jadi keadaan waktu adalah sesuatu yang mengenal informasi tentang sistem bisnis itu. Apabila sistem bisnis itu berada pada keadaan dari apa itu kita nggak tahu keadaan apa. Itu nanti keadaan itu harus dirumuskan secara matematis sih, saya bisa operasional. Tapi keadaan itu apa? Tapi jelas. Suaranya jelek. Ya, standar itu keadaan adalah sesuatu yang memuat informasi tentang sistem kuantum itu. Nah, itu adalah evolusi gitu ya. Di sesuatu yang saya itu kalau itu kita di berbentuknya mengatakan sebagai sangat digital. Jadi sebagai itu. Nah, persoalan di sini adalah bahwa penggunaan saya bilang kita menggunakan masa jadi penggunaan itu memang menghasilkan dengan jaga menghasilkan titik dalam uang dan sebagainya. Tapi sifat yang penting dari pengukuran itu adalah semacam pengujian. Yang terus berkeluaran dari pengukuran itu memiliki peluang yang pasti ya, memiliki peluang. Nah, hanya saja pengujiannya tidak fair, secara umum tidak fair, dan itu ditentukan oleh keadaan yang diikuti oleh sistem keuangan. Lebih singkat, misalnya mengulang sedikit tentang pemilihan waktu itu. Yang berikutnya probabilitas. Jadi bagaimana kita bisa menggali informasi tentang sistem kuantum itu dari keadaan itu kita oleh probabilitas. Jadi informasi yang kita dapat sifatnya probabilistik. Ya, sebenarnya dari probabilitas itu kita bisa mendapatkan menghitungnya, misalnya nilai Arab dan juga tahap kemungkinan minimal. Ya. Ini saya singkat saja. Ya, berikutnya adalah dinamika. Dinamika itu menggambarkan perubahan keadaan sistem kuantum. Ya, nah di sini ada dua jenis dinamika karena adanya cikan gangguan, pengukuran misalnya ini menggunakan gangguan juga pengukuran juga dinamika kuantum. Ya, yang ini adalah dinamika alamiah. Dan ini biasanya diurusan bentuk persamaan berat. Dalam yang waktu misalnya adalah sedang mempelajari itu adalah skuter, dan lainnya ada di sini sama berat. Ini saya lewati. Ini jadi dalam rumusan matematik itu juga karena ada 4 hal tadi 4 konsep tadi. Harus ada objek-objek matematik yang mengakomodasi konsep-konsep bisnis tadi. Nah ternyata kita temukan banyak sekali sekarang ini di dalam rumusan mekanik waktu secara matematik. Banyak rumusan. Ya sampai misalnya kita menggunakan ruang hibrid, ya, keadaan asal. Kalau di tingkat yang orang menggunakan fungsi ulang sebagai ruang keadaan, lalu operator diferensial sebagai operator yang lebih stabil. Nah, nanti kita tinggal lebih asal, biasa menggunakan ruang keadaan asal, ya, ruang hibrid asal, dan sebagainya. Nah, ada
Yang akan kita jelaskan bicarakan di sini nanti adalah bagaimana kita merumuskan mekanik kuantum itu dalam ruang bahasa sains. Ruang bahasa sains. Ya. Ini saya lengkapi, saya sudah jelaskan. Ini saja. Ya, tadi adalah saya kira Pak Bima menit itu, Pak Bima tanya yang menit. Ya, kalau biasa kita itu sempat itu dalam ruang dimensi 3. Ya. Kalau misalnya faktor itu berada dalam keadaan yang diwakili oleh fungsi berulang fungsi N dalam ruang posisi, ya, dimensi 3. Tanya sekarang berapa ruang menemukan partikel di satu wilayah P di dalam ruang dimensi 3. Nah, pertanyaan ini menyangkut faktor posisi. Ruang sampelnya berupa ruang nyata dimensi 3. Karena kemungkinan ruang menemukan partikel di ruang itu. Nah, ini saya rasa pertanyaan standar berapa ruang menemukan partikel di suatu wilayah. Setiap mahasiswa yang belajar mengatakan itu mesti memang dikonya. Tapi kita mengembangkan dari situ apa yang akan saya sampaikan tadi. Ya, jadi pertanyaan ini berapa ruang menemukan partikel jika partikel itu berada pada keadaan si F tadi, berapa ruang menemukan partikel di wilayah E di dalam ruang dimensi 3. Ya, itu bisa memang menjelaskan seperti ini. Ya, jadi apa namanya integral dari sebutan dipadatkan ya, kemudian di integralnya di wilayah E, ya. Jadi sambil persabian ya, sambil yang ekor. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau wilayah lain di aksen misalnya, ya tentu jawabnya coba tadi ada sekarang wilayah integrasinya tidak dengan aksen. Di dalam hal ini kita lihat ada ruang di situ ya. Jadi terkait ruang ini ternyata hanya pemetaan U C. Ini kan saya tulis sebagai ruangan U C. Dan U C itu berubah kalau E atau wilayah yang dimaksud itu berubah. Jadi artinya apa? Kita menemukan suatu pemetaan yang hanya benda itu adalah wilayah-wilayah di dalam ruang dimensi. Ya. Nah, dalam biasa disebut ini orang itu sebagai hubungan yang berangkatan semua hubungan plural di dalam ruang dimensi. Jadi nilainya 0,1 ya kan? Betul karena peluang itu di dalam nilainya di antara berapa itu. Ya. E dipasangkan dengan ini dibalas sebagai peluang menemukan partikel di wilayah E. Atau secara matematika mengatakan bahwa ini peluang terjadinya event E. Jadi karena sudut itu karena jika ada event E. Ya, event terjadi kalau salah satu anggotanya muncul sebagai warna. Jadi di sini peluang tidak dibutuhkan yang anggota, tapi peluang yang dibutuhkan adalah sekumpulan anggota. Jadi dalam perumusan kelompok ya, jadi kelompok yang juga. Oke, nah pemetaan itu kan salah. Jadi salah satu pemetaan sebenarnya ya. Jadi saya punya wilayah B, dimana itu adalah gabungan antara E dan aksen. Ya, dengan E dan aksen itu kosong. Maka nilainya itu seperti ini. Ya, jadi integral gabungan saja antara E dan aksen. Nah, ternyata ini kalau dihitung, ya kan kita akan mendapatkan apa ini. Dan ini tidak adalah ini. Jadi peluang ditemukannya partikel di wilayah ini merupakan gabungan antara dua wilayah dan aksen yang sama sih itu jumlahan peluang masing-masing. Persoalannya adalah kalau misalnya tidak kosong nih, ya berapa peluang menemukan? Ya kita jawabnya adalah integral ini ya sama saja gitu. Tapi kalau dinyatakan dengan peluang di wilayah masing-masing, ternyata juga banyak. Ya karena bahwa peluang ini kurang dari jumlahan peluang masing-masing juga ada di sana. Nah, yang jelas selanjutnya adalah peluang membuat partikel di seluruh ruang. Ya, itu satu. Ya, dan peluang menemukan wilayah komponen dari wilayah itu adalah satu kali dengan peluang menemukan partikel di wilayah. Nah, berikutnya kalau kita menuju pakai box yang lain, dan box posisi sekarang semua box. Dan kebetulan box itu memiliki apa namanya value yang deskriptif.
saya sebut spektrum gitu, atau ruang sampel, karena setiap observable selalu terkait dengan ruang sampel gitu. Ya, kan ruang sampel yang berisi nilai-nilai dari observable itu yang mungkin muncul sebagai barang. Nah, misalnya, jadi dan misalkan partikel itu berada pada galaksi sebenarnya. Nah, misalkan saya tulis suatu hubungan E yang merupakan subjek di situ, di ruang sampel itu, misalnya ya, di mana SMA A itu adalah A1, A2, jadi E itu sangat gini. Ya. Lalu kita bisa hitung ya dengan bulan waktu lanjut yang implementasi kita gitu. Ya, kita mendapatkan bahwa peluang menemukan partikel di wilayah E itu sama dengan jumlah ini. Misalnya ini terus setiap kegiatan adalah belajar persoalan belajar generasi dari value ya, maka ini peluangnya. Nah itu kemudian tentu kita bisa merumuskan kembali pemetaan ya, yang memberi nilai setiap dalam ruang sampel itu dengan menggunakan antara 0,1 ya di dalam dibaca sebagai peluang menemukan hasil ukur A itu berada di wilayah E. Ya. Nah, tentu kemudian kita bisa cek dan ini pun juga akan memenuhi apa namanya singkatan. Ya, jadi sama seperti yang istimewa. Jadi kita lalu bisa menyimpulkan sementara bahwa kita menemukan suatu permukaan ya, dari mana semua model tadi menuju ke level 1 lalu ada juga permukaan dan mana digambarkan semua hubungan di dalam ruang sampel kosong A menuju level 1. Ya, dan itu yang disebut itu namanya sebagai ukuran atau measure. Ya, lalu ukuran namanya probability measure atau ukuran ruang. Jadi ruang dalam ini kita bicarakan adalah ukuran ruang. Ini konsep ruang yang diusulkan secara aksiomatik oleh Romford. Konsep ruang itu ada macam-macam, eksperimental. Ya, ada yang dikenal di SUICB, ya, di dalam itu dianggap semua empat itu mempunyai ruang yang sama, lalu itu bahwa kalau ada yang satu dari 2/6 misalnya gitu. Ada juga seperti itu. Tapi yang kemudian dirumuskan dan dipakai secara proses ukuran-ukuran. Ternyata mereka bisa melakukan lebih jauh. Ya, jadi kalau kita rumuskan ini, tentu ini adalah rumus dari apa namanya sekarang ini ya. Sehingga mereka orang bisa menuliskan. Ya, jadi apa namanya integralnya bisa masuk, C-nya keluar itu sehingga kita dapatkan data ini. Jadi C E keluar menemukan partikel di wilayah E itu sama dengan apa namanya ya, sama dengan integral ini. Dengan P itu adalah apa hasil kali eksperimen ya antara apa R di sini ya. Jadi ini vektor, kemudian secara umum bisa seperti ini ya dengan P itu adalah integral P R. Nah ini yang kemudian perumusan yang penting karena akan membawa kita pada namanya bagaimana kita menjadikan itu dalam proses sains. Demikian juga yang diskrit tadi itu sudah bisa dirumuskan dengan cara mudah saja. Cara bisa ada rumusan ini adalah proyektor, ya. Kemudian kita dapatkan bahwa PK itu adalah proyektor ini, dan kemudian dan bahwa PK itu adalah jumlah anda. Ini semakin sangat terkait. Ini mestinya E, ya, ini mestinya. Betul. Ya, itu. Nah, kemudian dengan PAE itu saja seperti ini. Jika mereka dapatkan data lagi, jadi biasanya punya arahnya apapun, apa namanya observable, bahwa kita dapatkan data. Kita bisa menemukan peluang menemukan partikel di masing-masing ruang sampel dalam observable. Kalau penemukannya berarti di ruang posisi, tapi kalau yang lain untuk pengukuran. Peluang menemukan pengukuran kalau observable itu berada di suatu wilayah E, misalnya ruang sampel observable itu. Nah, ternyata kita bisa juga menemukan hal yang lain gitu. Ya, jadi secara matematik kita menyatakan sebagai ukuran nilai proyeksi atau ukuran spektral. Ya, jadi bahwa setiap observable itu akan bergerak berpadangan satu-satu dengan ukuran spektral. Misalnya di hasil di analisa fungsional dalam matematik. Ya, jadi observable itu akan berpadangan satu-satu dengan ukuran spektral.
sembarang A misalnya, maka bisa diwujudkan dengan cara sama. Jadi PH itu adalah hubungan yang berantara semua proyektor ortogonal di dalam ruang tiga. Nah, kemudian kita lihat, misalkan kita sepakati ya P kuadrat sigma A itu adalah hubungan yang berantara semua ukuran keluar pada ruang sampel lain. Dan PH itu adalah hubungan proyektif terkait dengan ruang tiga. Jadi banyak bahwa keadaan waktu maksimal itu diwakili oleh ring sinar di dalam ruang tiga. Di mana semua sinar di dalam ruang tiga itu untuk bekerja sebagai ruang tiga objektif. Ya, sehingga kemudian tadi bahwa setiap anggota ruang tiga objektif setiap warga dan waktu itu kemudian ada korespondensi satu-satu dengan apa tadi ukuran ruang gitu. Ya, ukuran ruang ini. Ya, jadi ini benar mendefinisikan injeksi dari penggunaan satu-satu dari hubungan PH itu menuju ke P kuadrat sigma. Injeksi dari satu-satu tapi image dari JA itu tidak meliputi seluruh P kuadrat. Nah, itu injeksi ya, dari PH menuju ke sigma. Nah, bayangan PH ini oleh injeksi JA adalah hubungan ini. Dan ini merupakan hubungan apakah untuk DZ di dalam posisi DZ ini jadi penting nanti karena akan menghasilkan implikasi yang lain. Untung ya bahwa injeksi bayangan dari injeksi ini merupakan DZ di hubungan semua ukuran ruang pada sampel sigma. Nah, apa itu ruang selesai ini di sini? Ya, tidak sesuai dengan yang saya bicarakan tadi. Misalkan A itu sebuah kuadrat dengan sampel sigma. Dan kemudian kita kembali mengasumsikan bahwa sigma itu kontinu. Dan di metrik D dalam itu ada konsep metrik jarak. Di yang belajar tentang metrik, kita kenal bahwa konsep jarak itu tidak hanya satu. Jarak yang kita kenal alamiah ya itu karena awam itu dasar yang lain. Nah, kita ambilkan sebagai jarak. Nah, sehingga kemudian sigma AD itu merupakan suatu ruang metrik. Lalu kemudian metrik itu akan membahas adanya metrik di ruang tadi. Jadi untuk setiap sigma A ada ruang semua ruang jadi ada sebagai P kuadrat sigma. Nah, salah satunya adalah ini yang sebagai jarak proses lain. Ya, metrik ini sebetulnya proses lain atau jarak proses lain. Jadi jarak antar ukuran ruang. Jadi karena ini berada dalam P kuadrat sigma A, sedangkan P kuadrat sigma itu adalah hubungan yang mengatakan semua ukuran ruang. Maka kalau ada konsep jarak itu berarti jarak antar ukuran ruang. Ini penting, jadi konsep jarak di dalam suatu hubungan nanti karena kita melakukan konvergensi barisan misalnya. Ya. Nah, alternatif pendefinisiannya semacam ini. Ya, jadi T pro V itu fungsional energi. Jadi jarak proses lain itu tidak lain adalah infimum, batas bawah terbesar dari fungsional energi. Ini hanya ada kaitannya dengan optimal transport ya. Jadi kerja saya ini sudah cukup lama ya, sudah saya tapi saya biarkan beberapa bulan ini saya tengok. Nah, ini kalau saya punya sampel di suatu observatorium, jadi kalau observatorium itu maka munculnya adalah salah satu dari titik yang ruang itu ya. Nah, kemudian untuk setiap sampel itu akan ada ruang berselesai. Ruang hubungan yang menggunakan semua ukuran pada ruang sampel itu yang disertai dengan jarak. Jadi kalau ada kita mengukur jarak antara dua ukuran ruang, maka kita harus menggunakan jarak selesai. Ya, tidak mungkin menggunakan jarak seperti yang di ruang kompleks sekarang. Biasanya Pak Saifan ono presentasi. Ya, jadi apa namanya observasi lain misalnya B. Fisika teorinya UGM. Ya, sampel-sampel ini memang sampel. Yang kemudian di dalam untuk sampel Tiga ya. Kalau saya senangnya di alat peraga, jadi mau ngajar apa saja sekarang mau diarahkan ke alat peraga kan gitu. Meskipun kemampuan ini muncul ya baru 2 tahun kemampuan alat peraga ini. Kemarin ada punya tapi nggak mau di-show keluar karena jangan.
lain dengan non sampel sigma-B. Maka tentu di atas non sampel sigma-B ini juga akan ada ruang basis lain, yaitu sebagai V kuadrat sigma. Ya, dan juga soal ruang pada sigma. Nah, tentu juga akan ada injeksi dari pH menuju ke V kuadrat sigma-B. Ya, selalu itu tadi ya, di permukaan satu-satu domainnya seluruh pH, range-nya adalah sebagian dari V kuadrat. Jadi artinya ada anggota V kuadrat sigma-B membuat angka yang bayangan dari pH. Ya. Oke, sehingga kemudian kita lihat sini, menariknya di sini ya, menariknya di sini. Jadi saya bisa karena JA itu tadi injeksi koordinat satu-satu mesti memiliki inverse. Jadi saya tulis ini JA kuadrat satu. Nah itu kemudian saya sambung, saya hubungkan, saya komposisi penggunaan dengan JB. Dan saya mendapatkan pemetaan dari PD sigma A menuju PD sigma B. Apa itu PD sigma A tadi? Bayangan dari pH di P kuadrat sigma A. PD adalah bayangan dari pH di P kuadrat sigma. Jadi ada kaitan antara nantinya ruang basis lain di atas ruang sampel sigma A dengan ruang basis lain di atas ruang sampel sigma B. Oke, nah karena kebetulan PD sigma A dan PD sigma B itu masing-masing adalah genset di P kuadrat sigma B. Lalu kemudian ada teorema ekstensi. Jadi sehingga kemudian orang bisa memperluas pemetaan ini bukan hanya dari PD menuju PD, tapi dari P kuadrat menuju P kuadrat, dari ruang basis lain di atas sigma A menuju ke ruang basis lain di atas sigma B. Dan karena ini tadi genset, kemudian orang kemudian mengimpus menandakan adanya metrik di PDI. Sehingga kita dapatkan suatu homomorfisme dari P kuadrat sigma A menuju P kuadrat sigma B. Homomorfisme adalah pemetaan bijektif satu titik di P kuadrat sigma A dipasangkan dengan satu titik atau satu P kuadrat sigma B. Nah, ini akan saya sebut sebagai transformasi bumi. Nanti kalau kita bicara tentang tata pasnya dan sebagainya, ya relasi tata pasnya dan sebagainya, kita bisa pelajari dari transformasi bumi antar ruang basis lain. Ya, ini penting. Jadi, bagian ini ya. Bisa, ya saya harus. Jadi ini ceritanya, untuk setiap ruang sampel variabel itu akan ada ruang basis lain. Ya. Dan demikian juga ini. Nah, lalu kita dapatkan pemetaan. Ini homomorfisme. Jadi secara topologi, ya ruang basis lain di atas sigma A dan ruang basis lain di atas sigma B ini tidak bisa dibuat. Karena apa? Homomorfisme. Nah, ini yang kemudian menjadi. Jadi kita bisa menggunakan ruang basis lain baik di atas apapun itu sebagai ruang keadaannya. Karena dan ada pemetaan satu-satu dari pH di mana semua karakteristik menuju ke P kuadrat sigma A. Oke, nah menariknya adalah kalau kita mengkaji konvergensi barisan, ya kriteria konvergensi barisan sebuah barisan dalam algebra itu adalah nol, vektor dalam algebra. Karena nantinya sebagai kalau di barisan konvergen itu ukurannya kalau dalam bilangan kita jelas barisan xn menuju x, ya, itu kan pernah menggunakan norm juga sebenarnya itu. Tapi norm itu tidak pernah dikatakan kita ya. X minus x aksen di nilai yang pelan itu sebenarnya norm itu. Tidak norm
jarak biasa dari nol. Tapi kan coba di tahun nanti dalam proses selesai di dalam itu ada nol, dan nol itu sebenarnya salah satunya adalah untuk mendefinisikan konvergensi barisan. Nah, sementara konvergensi barisan di dalam proses selesai, kalau kita punya jarak proses selesai tadi, maka kita bisa mendefinisikan konvergensi di dalam proses selesai itu berdasarkan metrik proses selesai. Untungnya di dalam hal itu, dan ini mempermudah kita, ya, bahwa kriteria ekivalen dengan kriteria konvergensi lemah, kriteria ini kriteria bahwa suatu barisan konvergen menurut proses lain, nah di proses lain itu ternyata ekivalen dengan konvergensi lemah. Ya. Jadi misalkan Vn di barisan vektor keadaan dalam poligon. Nah barisan ini mengimbas barisan itu saja karena setiap ada waktu menghasilkan ukuran ruang tadi ya, jadi setiap ada waktu menghasilkan ukuran ruang. Ukuran ruang ada di ruang selesai. Ada waktu di ruang di bed. Ya, artinya kalau ada barisan vektor-vektor dalam ruang di bed, maka otomatis akan ada barisan ukuran ruang di ruang selesainya. Ya, sembarang kabel ya, di masing-masing ruang selesai di masing-masing observasi ada barisan. Nah, hasilnya dalam kajian ini nggak saya tulis di sini ya, itu menunjukkan bahwa kalau Vn itu konvergen menuju V menurut norma H, maka barisan yang ada di ruang selesainya itu juga konvergen menuju ke fungsi. Jadi fungsi adalah ukuran ruang yang dihasilkan oleh keadaan V ya. Menurut metrik selesai. Ya. Nah, tetapi tidak sebaliknya. Jadi misalkan saya punya barisan ukuran ruang, banyaknya. Nah, jika ini konvergen dulu, jadi Vn dulu, maka menurut metrik, menurut metrik selesai bukan saya karena di ruang selesai. Ya, nah, jika barisan ini tadi, jika barisan konvergen, jadi ini adalah barisan yang terkait dengan tadi ya. Maka terdapat si anggota sehingga si n itu konvergen menuju si menurut norma di. Jadi jika barisan ini konvergen, maka selalu bisa tunggal. Ya. Nah, tadi tidak sebaliknya, artinya kalau kita punya barisan di dalam ruang selesai, lalu itu masing-masing barisan itu adalah di konstruksi dari Van State misalnya, maka bisa saja konvergen, tapi tidak menuju ke keadaan ukuran ruang yang biasanya dari keadaan ruang. Contohnya, saya waktunya merah ya. Saya rasa ini sudah pernah dijelaskan mungkin di waktu lanjut di S2. Ya. Tapi tidak semua jadi waktu akan dijelaskan lagi. Ini contoh, jadi ada barisan ukuran ruang yang barisan ukuran ruang itu terkait dengan ruang sebelumnya. Tidak konvergen di ruang GD, tapi konvergen di ruang selesai. Dan limitnya adalah delta. Dan bisa membuat seperti sebelumnya dengan delta sebagai kerja. Artinya delta sesuatu yang kita itu tidak ada di dalam misalnya bahkan limit dari barisan sebelumnya. Ya, karena bayangan pH oleh injeksi CA itu merupakan penerapan di P pada sigma A, maka sembarang ukuran ruang di P pada sigma A itu dapat ditemukan barisan yang beranggotakan ukuran-ukuran ruang yang terkait dengan keadaan waktu. Ya. Sedemikian rupa sehingga barisan itu konvergen menuju. Jadi seperti kalau kita bicara yang real dan bilangan nasional, kalau kita berkaitan dengan bilangan real, maka kita bisa menemukan barisan yang antaranya bilangan nasional, sehingga barisan itu konvergen menuju bilangan real yang kita sodorkan tadi. Itu karena himpunan semua bilangan nasional
itu merupakan himpunan angkatan atau genset di dalam himpunan semua bidang ini. Gambaran sederhananya seperti itu. Ya, jadi PD Sigma A itu adalah himpunan angkatan di B pada Sigma A. Jadi kalau kita menyodorkan sebuah ukuran peluang di B pada Sigma A sembarang, maka kita bisa menemukan barisan di sini di PD Sigma A yang konvergen lebih sumil itu. Ya. Nah, penguraian spektral, injeksi CA, lalu konvergensi barisan di B pada Sigma A dan transformasi di FBA dari B pada Sigma A menuju B pada Sigma B menjadi relatif penting dalam kajian itu. Ya. Nah, inilah yang akan menjadi kamera untuk mendapatkan produk hibridis mekanik baru dalam waktu selesai. Belum selesai kan ya? Masih panjang. Ya, itu nih. Ya, sama ya. Nah, ini hal yang juga saya kerjakan jauh ini, tapi mungkin tidak semuanya nggak saya bicarakan di sini. Yang pertama adalah perumusan quantum perfect combination dalam ruang bahasa saya untuk memodelkan superposisi keadaan. Jika dalam ruang itu yang menggunakan atau di kombinasinya kita sebagai superposisi keadaan, maka di dalam ruang bahasa saya juga butuh superposisi keadaan di situ. Yang itu untuk memodelkan superposisi keadaan dalam wilayah kuantum. Ya, kemudian menurunkan persamaan magelung umum. Ya, dari sini saya dapat menemukan persamaan magelung. Belum dengan persamaan magelung. Ya, jadi sebentar setelah Schrödinger mengindikasikan persamaannya itu, Erwin magelung. Jadi sama itu namanya. Jadi pokoknya kasih nama Erwin kan gitu. Erwin magelung itu merumuskan mengubah yang memasukkan ansatz misalnya lain sebagaimana ansatz magelung atau magelung dihasilkan persamaan yang mirip dengan persamaan ide. Ada persamaan probabilitas, ada persamaan Navier-Stokes. Lalu menerapkannya sebagai formulasi dinamik untuk menggunakan kuantum. Nah, di dalam konteks ini saya sudah menemukan persamaan umum. Nah, itu adalah semua. Kalau persamaan dulu yang dibicarakan oleh Erwin Magelung itu hanya di dua posisi. Nah, di sini saya bisa menemukan di sembarang sampel untuk setiap Volkswagen, baik yang diskrit maupun yang kontinu. Ini mungkin karena kita punya transformasi Fourier tadi. Mungkin karena kita punya transformasi. Nah, persamaan umum kuantitas peluang dan gambarannya sebagai megatektor tentu pada ruang bahasa lain. Jadi kita lihat kalau ada peluang, maka kita bisa segera mencari megatektor yang mana kurva itu adalah kurva integral megatektor. Mudahnya ngomong sebenarnya garis gaya ya bagi megatektor. Nah, ternyata kita bisa menunjukkan persamaan komunitas ya dengan persamaan waktu. Ya, itu ternyata ya berdasarkan yang kurva di dalam waktu selesai. Dan kita bisa menunjukkan bahwa itu merupakan kurva integral dari megatektor tertentu di dalam waktu selesai. Nah, penggambaran fenomena itu sebagai fenomena transport ini lebih menarik lagi. Jadi fenomena transport itu bagaimana kita memindahkan sekomponen material, misalnya bagian dari distribusi, lalu dipindahkan ke tempat lain. Jadi artinya mengubah distribusi sebenarnya, mengubah distribusi material ke distribusi material yang lain. Dan nanti di situ ada cost function dan sebagainya. Orang kan mencari optimal transport. Dimana cost function-nya paling, cost-nya itu paling ya. Nah, ternyata kita bisa menggambarkan dinamika waktu sebagai fenomena transport. Di mana dikatakan bahwa fungsional energi kinetik ini merupakan atas bawah besar. Ya. Oke, nah kemudian dari pengurangan kuantum, saya kaitkan dengan optimal transport. Jadi kalau kita kenal di fungsi jadi adaptasi dari turun ya. Kalau kami menemukan cara kita akan ada rencana dari fungsi mulai. Nah, sekarang ada orang membicarakan itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perusahaan dari sini menuju ke agen state ya, agen keadaan dari orang dari ya, orang kabarnya gini.
kondisinya IoT observasi dan ternyata kita bisa menggambarkan tanpa harus menggunakan frekuensi polaris cukup dengan adanya optimal transport dari ruang yang saya sebut sebagai probabiliton menuju ke probabiliton tidak. Jadi probabiliton tidak itu bukan ruang yang terkait dengan probabilitas tidak. Jadi nanti berdasarkan probabiliton nanti dipakai waktu ya. Jadi ada singkatnya waktu. Kalau kita pembahasan semua aplikasi di atas ke asal mekanis. Sebenarnya berkenal dari A1 yang aja. Jadi yang kita katakan selama ini waktunya sebagai kayak waktu satu aja. Nah, A1 ini adalah terkait dengan mengubah syarat keinginan suatu operator dengan kolaborasi dan ukuran yang bernilai operator positif yang kita dapatkan apa yang sudah kita sama. Dan ini tentunya bukan hal yang baru ya. Jadi ini sebenarnya kayaknya itu operator itu pas terkait dengan yang diberikan oleh tiga masalah yang namanya speed elektronik ya. Jadi dari situ sebenarnya yang perusahaan asal bagian ini. Dan yang semua yang sudah saya kerjakan dan saya akan satu dulu yang dikerjakan. Yang kita tadi sudah memakan waktu juga yang sudah saya sedikit. Bentuknya ini jadi saya telah menjelaskan tentang perusahaan waktu kompleks kondisi. Ya, seperti posisi keadaan. Satu waktu saja itu berarti koordinasi kompleks kondisi. Jadi kalau saya jadi ukuran rumah, ya, maka dan juga ada bilangan ini yang nilainya antara 0,1 sehingga jumlah dari alfa kita itu sama dengan 1. Alfa juga satu dari bangunan dengan saya sebut. Maka kemudian kita bisa menunjukkan bahwa alfa minum ditambah dengan beta minum itu juga merupakan ukuran keluar. Tapi kalau alfa dan beta minum tadi, maka itu terkeluar dari uang proses lain itu. Nah, persoalannya adalah bahwa kalau kita menggunakan memilih kompleks semacam ini, maka kombinasi kompleks semacam ini tidak menghasilkan suku bagian yang menggambarkan referensi. Dalam ruang itu ada bagian referensi. Nah, itu persoalannya di situ. Kalau orang menggunakan kompleks Indonesia sebenarnya tidak akan muncul suku ini. Nah, itu tentu saja cerminan dari bahwa kombinasi kompleks biasa itu sudah kasih. Ya. Nah, oleh karena itu diperlukan rumusan kombinasi baru yang mewakili sebuah sikap dan kuantum dalam ruang kesesatan. Nah, ini kita kemudian ditolong oleh tiga hal tadi yang saya sebutkan. Injeksi, jika tidak UGB atau yang lain. Lalu operator kolektor atau ukuran skala. Ya. Nah, kombinasi kompleks ini kemudian saya sebut sebagai kombinasi kompleks kuantum sebagai deformasi atas kombinasi kompleks klasik. Ya, kalau kita semacam ini, kalau saya ini dua ukuran ruang, ini dan ubah gitu. Ya. Maka kemudian kita bisa melakukan A dan B itu di sini sembarang kompleks. Ya, ada di sembarang kompleks. Maka saya bisa merumuskan kombinasi kompleks semacam ini. Dan ini dimaksudkan dari sini. Jadi orang harus mencari barisan yang konvergen menuju nilai. Dan barisan itu ada di PD sigma A tadi, PD sigma A. Demikian juga untuk mu A, orang harus mencari barisan yang di NID barisan yang konvergen menuju ke mu berapa. Nah, seperti ini. Ya, dengan apa N. Nah, ini saya tidak jelaskan secara detail ya. Jadi tapi yang jelas ada beberapa hal yang menarik. Ya, pertama kalau dua ukuran ruang itu
ortogonal. Apa itu dua ukuran ortogonal? Dua ukuran ortogonal apabila ini kita bisa menemukan ini dan ini yang ini yang itu pas sehingga diberlakukan. Ya. Nah, ternyata menariknya adalah bahwa kalau ukuran kalau kita melakukan compact combination atau compact combination untuk ukuran peluang yang ortogonal itu diperoleh compact combination yang klasik, yang klasik. Jadi saya rasa artinya bahwa kalau kita melakukan suposisi keadaan dan keadaan itu atau kita tidak ada bagian referensi. Tapi kalau tidak, maka kemudian muncul bagian referensi. Ini ada beberapa sebenarnya yang bisa dibahas di sini, tapi waktu ya saya rasa ya, tadi sudah saya potong. Nah, terlihat bahwa compact combination dua ukuran peluang yang saling berhubungan terkait dari namanya adalah, jadi kalau kita pernah mendengar adanya informasi dari aljabar pasif dan dari perkaliannya, maka kita dapatkan aljabar kuantum itu artinya sebagai pengumuman, sekarang adalah sebagai pengumuman informasi. Nah, kita sendiri lihat ya, kita bisa artinya menginformasi kombinasi perfect dari kombinasi perfect pasif ke kombinasi perfect tertentu yang memenuhi persyaratan dalam ekonomi. Atau bisa melihatnya sebagai pengumuman informasi, tapi bukan di dalam pada aljabarnya, tapi pada tataran probabilitasnya. Jadi seperti jika ada seperti probabilitas diubah dari kombinasi perfect pasif menuju ke kombinasi perfect pasif. Nah, ini buka keluar sebenarnya terkait dengan bagaimana ini kan hanya spesialis ya, jadi saya melakukan yang lebih jauh terkait dengan informasi kuantum pada tataran ruang. Dan namanya itu yang saya rasa waktunya sudah habis. Fleksibel Pak, fleksibel. Ini silakan ya, pesan sponsor. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Pak Roset. Nah, ini kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Ada beberapa komentar dan ada pertanyaan. Yang pertama ini komentar dari Bapak Selamat siang ini Pak Dokter, gimana kabarnya? Ini pertanyaan, ini komentar Pak Roset. Komentarnya, untuk level abstraksi yang mumpuni ketika fisikawan lebih matematika daripada matematikawan. Ya, ini pertanyaan dari Bapak Afriyadisa Madam dari BIN. Pertanyaannya adalah, adakah kelebihan spesifikasi kuantum mekanik Paul Weierstrass dibanding formalisme kuantum mekanik? Ya, langsung dijawab. Ya, terima kasih atas komentarnya. Dan kebetulan ini juga belum begitu matematis. Ukuran saya sebenarnya kita belum menguraikan tentang perubahan dan sebagainya. Jadi ini baru hasil-hasil dan hal-hal penting yang bisa kita gunakan untuk memahami kita ini. Pada Pak Kukuh ya, saya terima kasih atas komentarnya. Yang kedua untuk Mas atau Pak ya, Pak Diadam, apa kelebihannya gitu ya. Jadi salah satu hal yang tadi menarik yang mungkin perlu kita paparkan, bagaimana kita membicarakan pengukuran kuantum ya, saya modelkan dengan optimal transport itu. Dan itu nampaknya akan lebih transparan gitu dibandingkan dengan big function collapse itu. Jadi keadaan kuantum itu meloncat gitu ya. Dan itu ada sebenarnya masih dalam konteks perdebatan ya. Jadi apakah itu collapse-nya itu finite, membutuhkan waktu yang finite atau itu sesaat. Ya
leluhur kita di masa yang lalu, Bohr dan sebagainya itu mengatakan itu spontaneously, jadi sesaat, jadi loncatan sesaat. Tapi ternyata sekarang ada gagasan-gagasan yang, dan tadi makanya saya sedang mencari informasi tadi apa namanya loncatannya itu dalam waktu yang finite, tapi ada yang mengatakan itu finite. Nah kalau itu finite, maka kemudian saya kita dengan menggunakan ulang Wasserstein ini bisa merumuskannya dengan fenomena transport tadi, optimal transport tadi dari sembarang apa namanya probabilitas, peluang probabilitas menuju ke probabilitas peluang ukuran peluang kira. Jadi dari probabiliton sembarang ke probabiliton kira. Jadi sebenarnya yang berubah itu apa namanya probabilitonnya itu. Nah, ini tentang probabiliton bisa dilanjutkan di waktu yang lain. Itu kira-kira saya. Tentu saja bagi seorang penggemar geometri dengan melihat apa ini tentu saja kalau BRIN itu lebih cenderung melihatnya untuk yang sifatnya menguntungkan gitu ya. Tapi kalau sama-sama membahas apa yang disebut menguntungkan, ya Pak, bagi kami penggemar geometri melihat sesuatu yang lebih geometri itu juga menguntungkan gitu. Nah itu salah satu kelebihan. Sehingga tadi saya katakan bahwa kita bisa melihat apa namanya kurva dinamika dalam selesai sebagai persamaannya itu merupakan persamaan model vektor pada ruang selesai. Itu salah satu hal ya yang mungkin kalau bagi geometri tadi bermain itu satu yang menguntungkan, tapi bisa jadi bedanya dulu dia sebagai satu yang menentukan tambah rumit kemudian jadi yang bisa di sini juga bedanya tambah rumit karena kita harus mengubah. Wah di beta saya juga belum begitu merasakan hidup di dalam ruang berat ini belum bisa gitu ya, apalagi sekarang pindah ke ruang bahasa saya kira-kira masalah yang melihatnya secara geometri akan melihatnya sebagai lebih enak melihatnya. Ya, baik Pak Roseni. Jadi yang pertama saya letak waktu dengan Pak Roseni sejak S1 saya kira teman-teman waktu S2 juga waktu itu mata kuliahnya tidak waktunya waktu itu ada ketiga dan nah ini ada sesuatu yang menarik. Ini beberapa ada ya istilah yang saya nyambung. Tapi Wasserstein ini apa ini orang Jerman apa ya? Karena Einstein kan batu satu, Wasserstein itu batu air. Terus tadi ada Madelung. Ya, nah saya dulu di Jerman tinggalnya di Madelung. Jangan-jangan nama orang semua nggak tahu saya. Bisa jadi ya. Nah, ini kualifikasi Pak Luhut kalau di Jerman mungkin. Wasserstein. Ya, Wasserstein. Wasserstein itu orang tapi dari namanya bisa namanya Jews, Yahudi. Ya, jadi tidak bisa Rusia bukan pakai V, tapi pakai V, Wasserstein. Ya, itu ketika jadi di mana disebut Wasser. Jadi begini Pak, ini kaitannya kami sering benar uang prioritas. Nah kami yang di fisika selama ini gravitasnya masih Newtonian, jadi itu kalau Newtonian. Kemudian ini hanya mikrogravititasnya bahwa dari kata observation itu sampai ke penelitian mikro, hanya 1 cm. Mungkin nanti kalau ilmuwan pencarian yang jelas sekarang mungkin berjalan tentang mikrogravitasi itu apa yang dimaksudkan. Saya juga sering ikuti tulisan Pak Rosi tentang tiga bulan dan sebagainya di Houston juga ada kan tidak begitu fokus, dia masih dalam hidup dalam terus tadi saya ikuti yang menarik yang nyantol sebelah saya tentang teori peluang. Ya benar peluang ke SMP, SMA, peluang kalau main bagus, pernah kan itu pas pada saat itu dalam keseimbangannya itu berdasarkan teoretik. Kalau sekarang saya mencoba dengan mata uang 10 kali nanti kan tidak persis setelah. Nah ini kaitannya dengan itu kita di divisi apa? Untuk manajemen, ya, teori makrouang bahwa uangnya mau mendevelop bor baru bisa mengasalnya di sumur ada suruh lakukan berapa peluangnya kalau ada di kesempatan. Peluang di sini adalah kalau teori peluang itu sukses tidak sukses. Nah, kemudian orang dimusikan dan orang biologi itu atau manajemen. Nah, itu peluangnya bagus loh Pak, dari setengah 0,7, 0,8 dengan cara
masing-masing ilmunya. Geologi-geologinya, geofisika, walaupun nanti dalam hal ini kalau tanda petik ya, kemudian prosesinya juga ada kesalahan dan seterusnya. Nah dalam hal ini mungkin tadi yang menarik, kemudian Pak Olsen juga selain statistik bukan deskriptif tapi yang ya, peluang ya, peluang. Nah tadi mengenai informasi, kita itu kalau di geofisika kalau ada suatu yang namanya informasi adalah dia berupa bentuk dari paling simpel kalau ada circle dan saya butir mana circle saya jadi value. Nah selama ini yang kami pelajari di tadi deformation itu kalau terjadi suatu tekanan besar masuk itu maka ada stress strain. Dia ada normal ada yang stress. Mungkin dengan Pak Rosi ini mungkin Pak Rosi sudah memberi penjelasan pada kami yang ada di Islam. Ilmunya sudah ada, tapi nyambungnya misalnya itu ada ini juga bahas studi transform bersama tapi masih sinyal ya tadi dalam matematik walaupun sebenarnya di dalam aliasen di dalam DNA sinyal itu matematik juga proses dari evolusi korelasi. Jadi mohon hanya saran Pak nanti suatu saat yang bisa nyambung dengan geofisika nanti ada tema yang menarik seperti tadi statistiknya masuk dan informasi sudah masuk sedikit dan kemudian kata-kata masih oleh saya Pak. Ya, saya harus menanggapi. Ya saya bersetuju sama. Oh ya tadi jadi yang pertama terkait dengan mikrografi. Ya, tentu menggunakan grafi ya. Artinya seperti bumi dan sumur jelas jauh sekali. Jadi kalau seperti yang dikatakan Pak tadi mikrografi itu dengan ukuran ya. Jadi solusi asal grafi tidak begitu. Mikrografi itu upaya untuk jalan istilahnya menggabungkan padu dengan gravitasi. Tapi saya rasa kita nggak perlu belajar dari gravitasi, ya. Jadi rugi. Jadi meskipun teori gravitasi Einstein itu lebih lengkap, lebih presisi atau lebih umum daripada gravitasi Newton, tapi biasanya orang menerapkan suatu teori itu didasarkan pada efisiensi juga. Jadi ini soalnya kalau kita meninjau bumi dengan gravitasi Newton, yang di dalam bumi geofisika. Tapi kalau bintang bukan bumi, ya, gravitasi Newton diterapkan, lalu gravitasi Einstein diterapkan, hasilnya nggak jauh berbeda. Akurasi dan sebagainya nggak jauh berbeda. Hanya persoalannya kalau kita menggunakan gravitasi Einstein untuk menembak bumi itu seperti menembak burung pipit dengan eksklusi dengan double. Tapi menurut Pak ini kan Pak geofisika itu selain itu kan teori yang segala tapi kan memasukkan teori tentang air asal usul. Itu kan juga cacat air. Posisi antara matahari ini. Ya, tapi kecil saja. Ya, bahkan mungkin kosmologi, jadi ilmu tentang tata surya gravitasi Einstein belum efektif di sini. Masih cukup Newton ya. Jadi makanya saya sering menasihati ke mahasiswa geofisika jangan belajar gravitasi Einstein. Ya, malah juga bisa tidak saya. Akhirnya mereka informasi. Itu dari informasi juga tuh. Tadi yang statistik tadi statistik ya. Ya memang statistik itu ya prosedurnya definisinya itu lebih dari 3 beberapa. Yang paling awal adalah eksperimental ini. Jadi eksperimental. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ari tadi. Tapi persoalannya adalah limitnya harus infinite. Jadi eksperimen yang dilakukan itu harus memenuhi syarat itu sehingga nanti kalau dilebar lagi sudah tidak ada beban. Itu persoalannya. Nah, dan juga definisi yang diajarkan di SD, SMP, SMA itu. Ya, betul. Dan tergantung jumlah luarannya berapa, gitu ya. Kalau kemudian masing-masing luaran itu dianggap
memiliki peluang yang sama, kemudian dilipat. Kalau ini percaya Pak, ini hasil survei orang negeri yang kayak betul punya sosial dari setengah. Kalau ini dari langkah ini menjaga gravitasi gimana Pak? Saya uangnya segitu kan manajemen jadi. Saya percaya pada. Nah, kemudian menariknya ini kita tahu ya. Saya yakin saya ini belum tahu. Dapat sebenarnya Telegram itu warisan kait revenue. Jadi perhitungan peluang bagi warisan kait. Ini dalam kode Hilbert nomor 6 itu disebutkan bahwa salah satunya menjadi waktu Hilbert sedang tertarik dengan fisika. Dia karena bisa mengaksiumakan semua teori fisika itu diaksiumakan. Nah, maka kode Hilbert nomor 6 itu adalah aksiumatisasi teori fisika. Nah, dia kemudian sebagai contohnya adalah geometri. Geometri adalah cabang fisika yang sudah berhasil diaksiumakan. Saya kaget, geometri cabang fisika. Di masa yang lalu geometri itu tidak setelah Euclid aksiomati kan, tapi sebelum Euclid lakukan. Jadi memang fisika yang wajar gitu. Nah, salah satu judulnya adalah beberapa bidang yang seharusnya segera dilakukan. Ini adalah mekanika, ya, elektromagnetisme. Yang satu lagi warisan Newton bagi kuat, dan dia sosial bagi kuat itu sebagai cabang dari fisika. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian Kolmogorov berhasil mengaksiumakan teori peluang itu yang menggunakan sekarang itu kita. Ya. Nah, kemudian berikutnya deformasi. Jadi deformasi menurut teman-teman kapan dan deformasi menurut fisikawan itu lebih luas informasi tentang kawan. Ya, jadi deformasi tentang kawan itu salah satunya misalnya strukturnya diubah, itu sekarang deformasi. Tapi tentu saja tidak harus terkait dengan struktur yang dibicarakan oleh fisikawan. Misalnya ada contoh materi gitu ya, bangun dari siapa itu? Sehingga kemudian kalau kita jalan informasi dalam ini informasi yang kaitannya itu dengan mengubah cara melakukan kombinasi. Ya, jadi sebetulnya misalnya menggunakan waktu dimana sebagai informasi dari adaptasi. Contoh karena dari adaptasi perkalian antara variabel itu komutatif. Lalu diganti perkaliannya, ya, dengan perkalian tertentu yang itu tidak komutatif. Itu jadi apa namanya ada deformasi. Ya, itu sudah untuk mengubah. Jadi yang diubah adalah struktur paling mendasar. Tapi saya rasa deformasi yang dikenal dalam teori dan sebagainya, ya itu saya rasa sudah bisa saja dikonstruksi dari mengubah struktur yang tidak dasar. Sudah. Ini jawab. Iya. Kemudian jadi ini ada pertanyaan dari Zoom dari Bapak Hendra Benito. Pertanyaannya, apakah proses kelompok stokastik bisa diformulasikan dan juga bersustain? Terkait dengan kuantum stokastik. Jadi terma kuantum stokastik ini yang dimaksud apa gitu? Jadi karena bisa satu tema itu bisa dibagi lebih dari satu. Ya tapi tentu saja kalau kita bicara proses stokastik, proses stokastik, ya apa namanya tentu kita kenal. Artinya kalau terkait dengan ukuran ruang, ya tentu saja kita bisa melakukan pengurusan dan menarik dan ada proses stokastik ya kan apa sebenarnya menggambarkan variabel yang berubah dalam waktu gitu ya. Nah itu kemudian memang bisa dirumuskan, dengan dua cara. Pertama itu bisa stokastik, bersama itu, ya, sama bisa dibagi dengan itu.
lalu juga dengan menggunakan kesamaan ruang. Itu seperti perbedaan antara dinamika penggambaran Heisenberg dan dinamika penggambaran Spinor. Nah, artinya kalau kita gunakan yang kita bicarakan sebagai proses yang sifatnya kita menggunakan density atau ruang ya. Jadi persamaan potensialnya di situ digunakan ruang. Nah, selama itu bisa dilakukan, kita bisa menggambarkannya di dalam ruang proses lain itu. Artinya bahwa dinamika kuantum stokastik itu merupakan lintasan di dalam ruang proses besar. Dan itu yang pasti kemudian waktu bukan ada perbedaannya. Itu kira-kira. Ada di sini ada pertanyaan, saya seling-seling tidak sebelumnya ada dari ini yang mau di sini ada pertanyaan. Oke, kalau belum ada ya satu saya baca lagi. Ini pertanyaan yang berikutnya ini dari Bapak Andika Kusuma Wijaya. Pertanyaannya, pada bagian yang sudah dikerjakan diperoleh persamaan maksimum umum dan persamaan kontinuitas umum sudah diperoleh. Bagaimana dengan persamaan Hamilton-Jacobian? Oh ya, ya, ya salah satunya tadi jadi bahwa persamaan Hamilton atau persamaan ini yang sesuai yang komunitas atau persamaan komunitas itu tidak adalah persamaan Jacobi Hamilton. Nah, persamaan Jacobi Hamilton itu kemudian dengan manipulasi tertentu kita akan mendapatkan persamaan Stokes. Jadi yang tentu saja otomatis sudah didapatkan gitu. Dan menariknya begini, jadi berbagai ungkapannya. Jadi kalau kita menulis persamaan komunitas umum itu dengan menggunakan komutator antara Hamiltonan dengan ukuran berbilang kolektor. Sementara persamaan Hamilton-Jacobinya dan persamaan Hamilton juga satu persamaan komunitas, satu persamaan Hamilton-Jacobi itu. Nah, persamaan Hamilton-Jacobinya ternyata dinyatakan dengan anti komutator antara Hamiltonan dengan ukuran mengenai kolektor atau ukuran spekal. Berarti di sini, menurut saya sampaikan ini tidak bisa itu jawabannya. Jadi dari itu berarti tidak bisa dibuktikan bahwa persamaan kilogram sudah diperoleh sekian tahun yang lalu. Itu sahabat ya, itu bisa kembali. Tapi tentu pada itu yang dikatakan dari persamaan maksimum umum itu. Masih menyambung Pak, ini dari Pak Hasan itu tadi. Ya, Hasan lagi ini misalkan dinamika di overflow system, misalnya Markovian atau non-Markovian. Ya, selama perusahaannya itu tentu saja kalau kita bicara dinamika stokastik ya, ada dua cara itu. Meninjau persamaan dengan stokastik atau dengan menggunakan persamaan overlap. Selalu pasangan itu. Jadi kita bisa mengubah dari persamaan spesial stokastik dengan formasi itu akan mendapatkan persamaan overlap. Nah, persamaan overlap itu kan yang dibicarakan di sana kan rapat tulang, ya. Jadi bagaimana rapat tulang itu berubah dengan waktu. Nah, rapat tulang otomatis bisa dirumuskan ruangnya dan ruangnya ada dalam ruang saya. Jadi otomatis dinamika apapun yang terkait dengan proses plastik itu selalu bisa diluruskan dalam ruang proses saya selagi urusannya dengan persamaan pokok. Dalam bentuk persamaan pokok. Ya, tapi hati-hati itu kalau sudah dalam bentuk persamaan ada perbedaan, jadi diferensialnya sebagai diferensial. Ya, bagaimana ukuran diferensialkan? Nah, kalau fungsi rapat ruang, kan biasa itu kan, ini jadi luar biasa. Di sini kalau sudah misalnya dengan ruang, maka mereka harus merumuskan diferensial differentiation. Itu
kalau selama itu kan orang tidak mungkin bisa dengan bersama Indonesia biasa ya. Maksudnya bukan Asia ya, Asia itu biasa. Tidak serasi. Bisa dengan sama orang ilmu kan jadi siaran kan. Seaslinya. Dan yang di pusat yang di adalah apa namanya rapat rumah. Fungsinya fungsi rapat ruang itu ya bukan ukuran rumahnya. Nah kalau kita bicara ukuran rumahnya secara umum kita harus menggunakan fungsi rumah. Kita di rumah nama. Silakan bagian kalau masih ada pertanyaan lagi. Dan monggo dari yang sini masih ada pertanyaan. Kalau mungkin penasaran ini Pak Hussein ini kok bingung bagian merasa begitu. Silakan untuk mengambil mata kuliah yang diambil oleh Pak Hussein ya supaya bingungnya dan tanyakan ya. Karena meskipun belum bingungnya tapi saya pikir itu ini ada di sini nih Mas, penasaran ini apa sih gitu ya. Nanti bisa ditanyakan ketika menghadapi kuliahnya Pak Hussein ini ya. Jadi yang belum saya ungkap itu bagaimana dinamika kuantum itu digambarkan sebagai fenomena transfer tadi. Itu akan sangat transparan gitu. Tapi sekali lagi kita harus bayar mahal dengan melihat partikel itu sebagai probabiliton. Begitu. Nah nanti di satu waktu kita ketemu lagi. Gitu. Ya. Jadi semacam apa namanya tafsir ya, tafsir interpretasi terhadap apa itu fungsi gelombang, apa itu ukuran peluang tadi, apa itu rapat peluang dan sebagainya. Nah, selama ini kan ini, jadi awalnya saya mencoba menggantikan keadaan yang awalnya diwakili oleh diwujudkan dalam bentuk vektor keadaan dalam mekanika kuantum. Saya ganti dengan ukuran peluang gitu. Jadi ukuran peluang itu mewakili keadaan kuantum. Awalnya begitu saya. Tapi begitu saya membicarakan dinamika kuantum sebagai fenomena transport, maka saya berubah pikiran. Ya. Saya berubah pikiran. Jadi ukuran peluang tidak lagi mewakili keadaan kuantum suatu partikel, tapi mewakili partikel itu sendiri gitu. Itu kira-kira begitu. Sehingga kemudian saya bisa memodelkan dinamika kuantum itu sebagai fenomena transport dengan jarak Wasserstein itu sebagai batas bawah terbesar dari fungsional energi kinetik partikel itu. Ya itu kira-kira tambahan. Penawaran pakai sudah ada pertanyaan lagi mungkin? Saya kira sebenarnya masih banyak pertanyaan ya, namun karena waktu yang sangat terbatas sehingga terpaksa banyak pertanyaan yang terpendam ini bisa disampaikan. Untuk Bapak Ibu peserta seminar permulaan Zoom dan kembali kami ingatkan, silakan untuk mengisi presentasi ini di link yang sudah saya tuliskan ini karena ini waktu kita sudah di jam 12 ya, lewat dari jam yang seharusnya. Terima kasih kepada Pak Hussein yang telah mengisi ini dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti seminar ini baik yang secara langsung yang di ruang sidang pribadi maupun yang mengikuti melalui Zoom. Saya tutup nih seminar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama. Ada sismu tuh nggak? Ada sismu tuh nggak? Ini harus keluar dari Zoom ya berarti. Share.